Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo, ya. Kita masih melanjutkan perjalanan pembelajaran kita, seri Memahami Manusia, bagian yang kedua atau video yang ketujuh, gitu ya. Baik, kita sudah mengupas sebelumnya bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengharapkan Indonesia memiliki rakyat yang adil dan makmur. Maka adil dan makmur ini adalah sebuah upaya, sebuah aktivitas, sesuatu yang perlu diupayakan, tidak lahir begitu saja. Maka bagi kita, para empowering profession, membantu mendukung hal tersebut. Tentunya apa? Dengan pemahaman yang semakin baik tentang manusia, pemahaman yang semakin komprehensif tentang teori dan konsep yang berusaha menjelaskan perilaku manusia yang semakin lengkap, ya. Yang barangkali teori ini sudah menggeser paradigma ataupun perspektif sebelumnya. Ya, baik. Seperti kita ketahui, upaya untuk memahami manusia telah ditempuh oleh banyak perspektif, antara lain sistem perspektif, the conflict perspektif, rational choice, the social constructionist perspektif, the psychodynamic perspektif, developmental perspektif, social behavior perspektif, dan juga the humanistic perspektif, ya. Artinya sudah banyak hal. Ketika kita bicara mazhab, sudah melalui masa 3 mazhab, yaitu mazhab psikoanalisis, mazhab radical behaviorism, dan juga mazhab humanistik, ya. Yang saat ini telah memasuki mazhab yang keempat dan beranjak menuju mazhab yang kelima, ya. Tentunya ilmuwan-ilmuwan sosial, akademisi bidang empowering profession harus menyambut gembira perjalanan ini. Kenapa? Karena semoga kita mendekati, semakin memiliki teori yang bisa membantu kita memahami manusia pada konteks Indonesia. Ya, di Indonesia, empowering profession bekerja untuk pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Ya, sekali lagi, konteks Indonesia, di mana orang Indonesia itu dekat dengan budaya timur dan masyarakat cenderung memegang sistem keyakinan yang kuat. Ini menurut penelitian dari Budi Wibawa, ya. Artinya, bicara masyarakat Indonesia tidak lepas dari bicara sistem keyakinan yang dipegang oleh masing-masing anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, ya. Seperti kita ketahui, beberapa teori tentang manusia sebelumnya tidak mengupas tentang belief system ini, ya. Sehingga tentunya akan kesulitan ketika kita mendaratkan pada konteks masyarakat Indonesia, apalagi akan dijadikan sebuah pedoman atau pijakan dari kebijakan tertentu. Dan hal yang lain, konteks Indonesia adalah bahwa 88% kurang lebih penduduk Indonesia adalah muslim, ya. Maka ketika kita bicara masalah sosial, masalah-masalah kesejahteraan sosial, penyandang yang terbanyaknya menurut statistik tadi adalah kaum muslim, ya. Kaum muslim sendiri adalah orang-orang yang berpegang teguh pada belief systemnya. Maka menjadi rasional bila kita empowering profession di konteks Indonesia dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat manusia Indonesia, juga mempelajari belief system ini, gitu ya. Juga berusaha menggunakan teori-teori yang aware atau yang menyentuh atau yang juga mengupas tentang belief system ini, ya. Artinya kita tidak boleh mudah putus asa dan berhenti begitu saja dalam upaya memahami apa dan bagaimana manusia itu. Belief system pada konteks akademis identik dengan dimensi spiritual. Maka kita akan mencoba menggali, terus mencari teori-teori tentang manusia yang mengupas bukan hanya sisi biologis, bukan hanya sisi psikologis, bukan hanya sisi sosial, namun juga sisi spiritual dari manusia, untuk mendapatkan pijakan yang kuat untuk membangun pemahaman yang utuh tentang manusia. Baik, setelah kita punya pegangan yang kuat itu, maka kita mulai bisa melakukan langkah-langkahnya dalam pelayanan terhadap manusia, antara langkah kuratif dan langkah preventif, ya. Seperti hari ini kita melihat sudah banyak hal-hal yang terjadi, sudah banyak permasalahan yang terlanjur banyak di Indonesia ini, sehingga langkah-langkahnya adalah langkah-langkah kuratif.
Namun demikian, kita tidak boleh berhenti untuk mengupayakan langkah-langkah preventif. Karena itu tadi dibutuhkan kerangka umum besar pemahaman tentang manusia ini, gitu ya. Jadi kita juga akan terus melanjutkan perjalanan kita dengan tidak menafikan bagaimana filosofi empowering profession ini, ya, filosofi untuk pendekatan memahami manusia, ya. Jadi pada konteks ini, secara filosofis kurang lebih adalah pemain utama dalam kehidupan ini adalah manusia. Maka manusia itu sendirilah yang membuat masalah, penyandang masalah, dan yang seharusnya juga menjadi pemecah masalah, ya, bukan menjadi penyebab masalah. Nah, ini satu filosofi dasar yang kita pegang, ya. Kita yang berusaha bekerja dalam pelayanan manusia juga berusaha untuk tidak menjadi penyebab masalah tersebut, ya. Sekali lagi saya kutip dari bukunya Pak Dr. Budi Wibawa, yaitu manusia menjaga dirinya dalam fitrah dan hidayah yang telah diberikan kepadanya dengan penciptaan dan pertumbuhannya. Inilah dasar agar manusia bisa menjadi pemecah masalah manusia-manusia lainnya. Demikian, ya. Jadi studi-studi ini mencakup arti luas, yaitu mencakup bagaimana upaya mensejahterakan manusia lainnya. Dan jelas ini membutuhkan pemahaman utuh tentang teori tentang manusia yang tidak hanya membatasi pada wilayah biologis, psikologis, dan sosial saja. Kita saatnya memasuki pendekatan-pendekatan tentang manusia yang juga mengupas wilayah spiritualnya. Dan itu insya Allah kita akan saksikan di video-video selanjutnya. Terima kasih.